Wayang adalah seni pertunjukan cerita narasi asal Indonesia yang telah diakui oleh dunia internasional karena keunikannya. Sama halnya seperti batik, UNESCO pada tanggal 7 November tahun 2003 telah menetapkan wayang sebagai warisan budaya yang sangat luhur, yang sangat tinggi, yang tak ternilai harganya. Dalam buku Mengenal Wayang, karangan Bayu Wibisana, wayang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Karena esensi atau substansi dari wayang itu sendiri adalah merupakan buah dari akal budi masyarakat Indonesia. Tapi belakangan yang viral, ada seorang ustadz yang mengharamkan bahkan menyuruh untuk memusnahkan wayang karena itu peninggalan masa lampau dan menyuruh dalang-dalang untuk bertobat. Dan ini menjadi sorotan publik, dan oleh karenanya saya membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Pencerahan. Wayang sendiri itu berasal dari kata a-mahyang, yang artinya adalah berjalan menuju ke yang maha tinggi. Yang maha tinggi ini bisa ditafsirkan roh leluhur, atau dewa, atau Tuhan. Selain itu, wayang juga dapat diartikan sebagai bayangan. Alasannya karena para penonton ketika melihat wayang, mereka melihat dari belakang kelir atau semacam tirai, yang mana wayang ini digerakkan oleh sang dalang. Sementara dalang itu berasal dari kata udal piwulang. Udal artinya menyebarluaskan atau membuka, sedangkan piwulang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Hal ini berarti menegaskan bahwasanya dalang adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih, yang luas, yang bertugas untuk menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut kepada para penonton. Menurut salah satu sumber, wayang sudah dikenal di Indonesia semenjak 1500 tahun sebelum Masehi, bahkan sebelum masuknya cerita Mahabharata dan Ramayana ke Indonesia. Wayang sendiri itu lahir oleh tangan-tangan para cendekiawan nenek moyang orang Jawa pada masa lalu. Pada masa lalu, wayang hanya berupa rumput-rumput yang diikat. Jadi bentuknya itu masih sangat sederhana, belum sebagus dan seelok sekarang. Awalnya, wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang atau dalam upacara-upacara adat Jawa. Kemudian, pada periode selanjutnya, penggunaan bahan-bahan seperti kulit binatang buruan atau kulit kayu itu mulai dikenal dalam pembuatan wayang. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Kemudian seiring berjalannya waktu, masuklah pengaruh Hindu-Buddha ke Jawa. Para penyebar dan pembawa agama Hindu melihat wayang sebagai media yang sangat efektif untuk menyebarkan agamanya. Kemudian epos atau cerita tentang Mahabharata dan Ramayana diadaptasi ke dalam cerita-cerita pewayangan. Maka lambat laun orientasi pagelaran wayang sudah bergeser dari yang tadinya untuk pemujaan roh nenek moyang menjadi lebih identik menjelaskan atau menceritakan kedua kisah tersebut, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Akulturasi budaya pun berjalan dengan lancar, dan dampaknya agama Hindu bisa diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Setelah berhasil digunakan oleh kebudayaan Hindu dalam menyebarkan ajarannya, hal yang sama juga digunakan oleh Wali Songo. Kemudian, kesembilan wali ini menjadi tokoh besar yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang kemudian kita kenal sebagai Wali Songo. Penyebaran agama Islam dengan media wayang dianggap efektif karena memang pada masa itu wayang sangat banyak sekali peminatnya, baik dari kalangan keraton maupun dari kalangan rakyat jelata. Kalau sekarang itu semacam sosmed, Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Dengan keahlian penceritaan dan penyisipan moral-moral, etika atau ajaran Islam,
Pada masa tersebut, penyebaran agama Islam sangat sukses dalam beberapa dekade. Pada periode Wali Songo, banyak tokoh-tokoh pewayangan yang disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Trimurti ini diadaptasi menjadi anak-anak keturunan Nabi Adam. Kemudian status Draupadi yang dalam kisah Mahabharata itu kan mempunyai 5 suami, yaitu 5 Pandawa. Tapi dalam versi Wali Songo, Draupadi hanya istrinya Puntadewa atau Yudhistira saja. Kalau versi aslinya kan Draupadi menikah dengan 5 Pandawa alias poliandri, menikah dengan banyak laki-laki sekaligus. Tapi kalau dalam versi Wali Songo atau versinya Sunan Kalijaga, Draupadi hanyalah istrinya Pandawa pertama, yaitu istrinya Yudhistira, atau dalam versi wayang namanya Puntadewa atau Puntodewo. Suatu ketika Raden Fatah atau Sultan Fatah dari Demak ingin melihat wayang dalam bentuk aslinya atau bentuk tradisionalnya. Akan tetapi dilarang oleh ulama ketika itu, oleh para wali atau para sunan. Kemudian para ulama, khususnya Sunan Kalijaga, mengubah bentuk wayang golek menjadi wayang purwa yang terbuat dari kulit, dan penonton hanya melihat bayangannya saja. Jadi kalau kita melihat pagelaran wayang, itu kan antara dalang dan penonton itu tidak berhadapan-hadapan secara langsung ya. Itu ada tirai atau yang namanya kelir untuk membatasi antara dalang dan penonton. Jadi penonton hanya melihat bayangannya saja. Karena memang ini dalam beberapa pendapat ulama, kan seorang muslim dilarang menggambar atau membentuk makhluk yang bernyawa. Kalau wayang golek itu kan bentuknya mirip dengan manusia, maka dibuat pipih, dibuat wayang kulit. Kalau kita melihat wayang kulit itu sama sekali tidak mirip manusia. Coba dilihat, kakinya pendek, tangannya panjang, hidungnya mancung, terus bibirnya lebar. Pokoknya itu dibuat semaksimal mungkin tidak mirip dengan manusia. Nah, itu hasil kreasi dari Sunan Kalijaga. Jadi bisa dikatakan Sunan Kalijaga lah yang merombak wayang golek yang mirip dengan manusia. Karena ini dilarang oleh ajaran Islam, khususnya beberapa pendapat ulama, maka dirubah menjadi wayang kulit yang sama sekali berbeda dengan bentuk manusia. Ada beberapa wayang yang lahir dan berkembang di Indonesia. Kalau berdasarkan bahan penyusunnya atau bahan pembuatnya, wayang itu ada 3 jenis. 1. Wayang yang terbuat dari kayu. 2. Wayang yang terbuat dari kain. Dan 3. Wayang yang terbuat dari kulit. Yang pertama adalah wayang yang terbuat dari kayu. Jenis wayang ini terbuat dari kayu, kemudian diukir dan diwarnai agar terlihat lebih indah. Di antara wayang yang terbuat dari kayu adalah 1. Wayang golek. Dalam bahasa Jawa, golek berarti boneka. Akan tetapi ada juga yang mengartikan golek itu golei atau mencari. Dengan memainkan wayang golek, dalang bermaksud untuk memberikan makna atau isyarat kepada para penonton agar selepas pertunjukan, para penonton disuruh golei atau mencari intisari atau makna yang terkandung dalam pagelaran tersebut. Wayang golek berbentuk 3 dimensi, di mana bagian kepala tidak menyatu dengan tubuhnya, melainkan menjadi bagian tang terlepas. Bagian kepala dihubungkan dengan tangkai yang menembus rongga tubuh wayang. Wayang golek dibedakan menjadi 3 macam. 1. Wayang golek cepak. 2. Wayang golek purwa. Dan 3. Wayang golek modern. Salah satu dalang yang masih memainkan wayang golek adalah Dalang Entus Suswono dari Tegal. Wayang yang terbuat dari kayu yang nomor 2 adalah wayang klitik. Wayang ini berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Wayang ini bentuknya kecil dan ketika digerakkan itu berbunyi klitik-klitik, makanya dinamakan dengan wayang klitik. Wayang klitik dibuat dari kayu pipih yang berbahan dasar kayu jati sehingga tampak tebal. Ketika disungging itu mirip dengan wayang purwa yang terbuat dari kulit. Yang kedua, wayang yang terbuat dari kain. Wayang ini terbuat dari kain dan disebut juga dengan wayang beber.
Wayang beber merupakan seni pertunjukan berbentuk drama suara. Wayang beber tidak dimainkan dengan gerakan-gerakan karena wayang ini berupa lembaran-lembaran atau dalam bahasa Jawa beber. Setiap lembar terdapat lukisan atau gambar tentang satu adegan cerita. Ketika memainkan wayang beber, dalang hanya menceritakan saja urutan-urutan dari kisah yang ada di lembaran tersebut. Wayang beber sendiri itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah wayang beber Pacitan, wayang beber Kediri, dan wayang beber Purwa. Kemudian yang ketiga adalah wayang yang terbuat dari kulit. Wayang jenis ini adalah wayang yang paling populer dibanding dengan wayang-wayang yang lain. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang dibersihkan, kemudian diberi corak dan warna agar lebih indah. Jenis wayang ini kemudian dikenal dengan nama wayang kulit. Wayang ini tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan beberapa daerah transmigran. Wayang kulit memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah 1. Wayang kulit Purwa. Wayang jenis ini adalah wayang yang sangat populer di tengah masyarakat bahkan hingga saat ini. Wayang kulit Purwa tersebar di Pulau Jawa, kemudian Palembang, Banjar, Bali, Lombok, dan daerah lain. Wayang kulit Purwa ini terbuat dari kulit kerbau, kemudian disungging dan diberi warna-warna tertentu yang melambangkan karakter-karakter tertentu dalam tokoh pewayangan. Wayang kulit Purwa memiliki beberapa gaya atau gagrak. Dalam pagelarannya atau pertunjukannya biasanya diiringi dengan seperangkat gamelan dan beberapa orang yang disebut dengan sinden. 2. Wayang kulit gagrak Banyuwangi. Wayang kulit jenis ini dari segi bentuknya itu mirip wayang pada umumnya. Cerita yang disajikan pun temanya hampir sama, biasanya menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana. Pada dasarnya, wayang kulit gagrak Banyuwangi sama seperti halnya wayang kulit gagrak Surakarta atau wayang kulit gagrak Yogyakarta. Perbedaannya hanya terletak dari cara dalang menyampaikan pertunjukan tersebut. Wayang kulit terbuat dari bahan kulit kerbau yang dijadikan lembaran, kemudian dipahat dengan peralatan khusus. Untuk satu wayang kulit membutuhkan sekitar 50 x 30 cm kulit kerbau. Setelah itu dilakukan pemasangan bagian-bagian tubuh, seperti misalnya tangan. Pada bagian tangan terdapat 2 sambungan, yaitu pada lengan bagian atas dan pada bagian siku. Cara menyambungnya dengan menggunakan sekrup kecil yang terbuat dari tanduk kerbau atau sapi. Kemudian ada tangkai yang berfungsi untuk menggerakkan bagian lengan yang berwarna kehitaman. Tangkai ini juga terbuat dari tanduk kerbau atau sapi. Terdapat perbedaan antara ketiga pulau tempat di mana wayang biasa dimainkan. 1. Di Pulau Jawa, wayangnya bernama ringgit berbentuk memanjang. Lakon biasanya berlangsung sepanjang malam full, lengkap diiringi dengan suara gamelan dan para sinden. 2. Wayang di Pulau Bali. Wayang di Pulau Bali terlihat lebih nyata, dan perbedaannya, kalau wayang di Bali tidak diiringi oleh dalang maupun sinden. Kemudian perbedaannya lagi, kalau wayang di Bali itu biasanya berlangsung lebih cepat, hanya beberapa jam, dan dapat dilangsungkan di siang hari untuk tujuan keagamaan tertentu. Berarti kalau di siang hari tidak membutuhkan lampu atau layar. 3. Wayang kulit di Pulau Lombok. Wayang kulit di Pulau Lombok dikenal dengan nama wayang sasak, mirip wayang ringgit di Jawa. Dalam pagelarannya biasanya menggunakan orkestra kecil dan tanpa sinden, tapi menggunakan metalphone, drum, atau seruling. Mengenai hukum dari wayang ini, saya tidak akan membahasnya karena sudah ada banyak ustadz, kiai, atau ulama yang membantah dari pernyataan ustadz tadi ya, yang katanya wayang itu haram. Itu sudah banyak yang membantahnya. Yang jelas dari segi apapun tidak ada dalil yang kuat untuk mengharamkan wayang.
semisal dari segi zatnya. Wayang itu kan terbuat dari kulit atau kayu, yang jelas-jelas itu halal. Kemudian dari segi perbuatannya, memainkan wayang itu hukum asalnya adalah mubah. Ya sama seperti kita makan, minum, mandi, itu kan hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Bahkan jika wayang ini digunakan sebagai media dakwah Islam, itu hukumnya malah menjadi wajib. Karena seperti kaidah fikih, sesuatu yang mengantarkan kepada perkara wajib, hukumnya juga wajib. Maka ketika wayang digunakan sebagai media dakwah, itu hukumnya malah wajib. Tapi hukum asalnya adalah mubah. Kemudian untuk penutup, kita hidup di Indonesia yang kaya akan budaya, bahasa, ras dan suku. Marilah kita hargai budaya kita masing-masing. Selama budaya tersebut kok tidak bertentangan dengan agama kita, agama Islam, ya silahkan lestarikan. Jangan sampai seperti kasus dulu kan juga pernah kan budaya kita itu diklaim oleh negara lain. Saya contohkan itu Reok Ponorogo itu pernah diklaim oleh Malaysia. Kitanya marah-marah. Tapi kita sendiri nggak mau melestarikan. Atau angklung juga pernah diklaim, terus kita marah-marah. Tapi kitanya sendiri malas untuk melestarikan angklung. Atau batik juga pernah kan diklaim oleh Malaysia. Kitanya marah-marah lagi. Kitanya marah-marah, tapi kita sendiri malas juga untuk belajar batik. Jadi malah kita hargai budaya kita yang sangat-sangat kaya ini, karena tidak ada duanya, benar, tidak ada duanya di luar negeri. Semoga untuk kedepannya lebih damai lah. Yang jelas kita ingin hidup di negara yang damai. Jangan seperti negara-negara di Timur Tengah. Ya, saya tidak benci orang Arab, saya tidak benci orang Timur Tengah. Tapi di sana dulu itu makmur, tapi setelah banyak orang-orang Islam yang berpikiran terlalu tekstual, terlalu dikit-dikit mengkafirkan, tidak sama dengan saya, kamu kafir. Akhirnya kafir-kafir ini dijadikan alat oleh partai politik untuk melakukan kekerasan. Itulah yang ditakutkan di Indonesia ini. Seandainya ini jadi negara agama, kemudian para politikus itu akan gampang menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan klaim kamu itu kafir karena tidak sependapat dengan saya. Inilah yang ditakutkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.